itulah mungkin perkenalan awak. Jadi Hariko kita akan mencoba memahami apa yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Bahkan kita sudah bicara 1 bulan yang lalu tentang bagaimana gerakan dakwah kita melalui gerakan yang lain atau pemberdayaan ekonomi. Jadi kita nanti akan kita dengarkan paparan dan kita ambil ilmunya dari Ustaz kita ini, terutama dalam bidang semangat gerakan, kemudian pembangunan pemberdayaan ekonomi umat yang akan kita laksanakan. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, sudah adik-adik ini sudah sudah mencari orang yang kemarin itu, tapi tentu ada perbaikan nih. Apakah salah kita mencari orang atau enggak, nanti kita akan bicarakan itu dan bantu kita untuk memperkuat teori untuk melakukan gerakan di tengah-tengah ini. Saya kira itu kita mohon pada Ustadz dengan segala hormat untuk memberikan pencerahan pada kami semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Kakanda Khairis, kemudian Alinda Arham, Ketua Lasnas Daun Dakwah, seluruh adik-adik yang hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini mungkin kita tidak saling berbagi tentang apa yang akan kita lakukan ke depan gitu ya. Mungkin yang sangat penting sekali dulu adalah kita sangat memahami tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi tahu dengan memahami itu berbeda. Orang yang tahu belum tentu bisa paham, tapi orang paham berarti sudah tahu. Begitu juga misalnya kita ketika bicara soal pemberdayaan, kita paham betul apa yang namanya pemberdayaan, sehingga orang kadang-kadang sulit membedakan mana yang charity, mana yang pemberdayaan. Dan banyak lembaga-lembaga sifatnya itu, pemberdayaan itu bersifat charity. Charity itu memberikan sumbangan lalu berhenti sampai di situ. Nah, kemudian kita juga tidak bisa membedakan mana yang miskin, mana yang orang ini miskin, kemudian mana orang yang bermental pengemis. Itu juga banyak juga kita tidak paham. Kemudian kita juga tidak paham miskin itu terbagi dari seberapa dia. Sehingga kan selalu kita untuk bicara soal menuntaskan kemiskinan itu tidak paham penyebab kemiskinan orang itu apa. Kategori mana dia, miskinnya itu di mana. Jadi asal miskin kita bantu, asal miskin kita bantu. Akhirnya memang semakin banyak lembaga filantropi, semakin banyak dana pemerintah yang dikucurkan, angka kemiskinan itu tidak drastis turun, tapi tetap segitu-segitu juga, paling turun 1%, besok naik lagi. Nah, begitu terus. Nah, mungkin kita akan berdiskusi di situ. Tapi sebelumnya kita harus memahami bahwa dunia itu bergerak dalam perubahan. Jadi ada yang mempengaruhi kondisi dunia hari ini, yang itu akan berpengaruh terhadap ekonomi, berpengaruh terhadap umat. Jadi kita bawa secara umum dulu gitu ya. Yang pertama, dunia itu sedang dilanda oleh ketidakpastian geopolitik. Ketidakpastian geopolitik ini kita nggak tahu hari ini ya, kondisi Amerika dengan Cina, kondisi Timur Tengah dan seterusnya itu akan berpengaruh terhadap ekonomi.
Ya, ekonomi Indonesia itu dipengaruhi oleh impor, dipengaruhi oleh ekspor dan seterusnya, itu akan membuat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, dunia sedang mengalami disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi itu adalah adanya teknologi baru yang menggeser teknologi lama, sehingga merubah tatanan yang ada. Hari ini misalnya toko-toko mulai digeser oleh toko online. Jadi orang sekarang berdagang tidak perlu lagi memerlukan toko, tapi ada toko online. Jadi startup misalnya kan. Dan akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kalau biasa pegawai di toko itu ada 2, 3, 4 orang, hari ini cuma tinggal 1 orang sekian karena sudah ditarik oleh online gitu. Jadi orang online tidak perlu sewa toko, tidak perlu sewa pegawai. Kalaupun dia perlu pegawai mungkin hanya untuk packaging, antar ke JNE ini kurir gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang kita sedang alami itu adalah ketidakpastian ekonomi. Kondisi ekonomi hari ini dengan masuknya COVID, dengan ini, itu akan membuat dengan adanya COVID ini angka kemiskinan semakin tinggi. Banyak orang kehilangan mata pencaharian, banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Orang berhenti bekerja, akibatnya akan menyebabkan angka kemiskinan itu jadi naik. Nah, kemudian yang keempat, perubahan demografi. Nah, perubahan demografi itu yang terjadi hari ini, munculnya anak-anak muda lebih banyak daripada orang-orang tua. Nah, itu juga berpengaruh terhadap filantropi. Kita nggak tahu kesadaran anak muda itu apakah hari ini punya kesadaran untuk menyumbang atau tidak, kita juga belum mencoba ini. Atau misalnya kita filantropi hari ini mungkin yang menyumbang ke kita ini banyak orang tua-tua aja. Kemudian yang kelima itu persoalan kita adalah masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini menjadi masalah pelik juga, ya, akibat dari cuaca yang tidak jelas. Kalau dulu musim hujan itu ditandai dengan bulan ber. Hari ini kita tidak bisa menerka musim hujan itu kapan. Iya, jadi kan terjadi perubahan iklim, terjadi karena faktor lingkungan. Kemudian efek rumah kaca gitu ya. Nah, itu berpengaruh terhadap ekonomi gitu ya, berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana dengan kita Indonesia? Nah, kita tarik itu kan, ini kita bicara makro ya. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia? 88% orang Indonesia itu adalah Muslim. Jadi kita itu 88% Muslim. Sekitar 230 juta jiwa penduduk kita ini Muslim. Yang termiskin itu kita. Yang banyak miskin itu orang Muslim. Kita itu mayoritas tapi kelompok minoritas. Mayoritas dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah, minoritas dari peran. Nah, sehingga memang ini yang terjadi, pertarungan di politik, pertarungan di ekonomi. Nah, data 20 orang terkaya di Indonesia, 20 orang terkaya di Indonesia, hanya 1 orang Muslim. Namanya Khairul Tanjung. Itu 20 orang terkaya menurut data Forbes, majalah Forbes. Kalau dimasukkan orang-orang lain yang tidak dimasukkan itu, tidak ada yang Muslim. Jadi tidak semua dari 20 orang terkaya yang dikeluarkan oleh majalah itu tidak semua, ada yang tidak mau diekspos. Dari perusahaan swasta multinasional, Unilever, BCA, Astra, itu perusahaan multinasional, direktur
apalagi CEO ya, tak ada satupun yang muslim. Tidak ada satupun yang muslim. Kemudian tokoh-tokoh kunci di perusahaan itu tidak ada yang muslim. Dan ini ada persoalan besar. Jadi kita berdaulat kalau kita punya ekonomi, kita menguasai ekonomi. Kalau kita tidak punya aset, tidak menguasai ekonomi, kita tidak berdaulat walaupun kita banyak. Banyak pun gunanya untuk bercakap. Kalau bercakap itu menang, Wak, karena Wak banyak. Tapi kedaulatan itu tidak punya. Diatur. Berhenti so Unilever itu biar sabun ya. Kalau kabu ya saudara siko kata jawab aku mencuci. Tutik sabun tuh. Ya kan? Berhenti saya nyoba mie saudara. Sekian awak rumah Islam kau akan taniayo itu ya. Kan hal-hal yang sederhana. Tidak bisa. Bara orang Islam yang tergantung hidup dengan Unilever itu. Bara orang Islam yang tergantung hidup dengan Indofood. Ya kan? Nah, itu mesti paham. Lalu pertanyaannya, kamu model ikut taruh Wak, umat Islam kok. Ya kan? Dan siapa yang bisa nolong umat itu? Siapa? Kalau ndak awak sendiri. Ndak bisa. Awak akan bisa berharap pertolongan orang lain. Kalau ndak awak sendiri yang mau membangun diri awak sendiri. Nah, salah satu misi dari lembaga filantropi itu, itulah menyelamatkan umat. Dengan apa? Dengan memberdayakan. Nah, lalu kan pertanyaan awak itu adalah, apa sih persoalan umat kau sesungguhnya? Ya kan? Apa persoalan awak sebenarnya? Kok awak jadi miskin? Kenapa awak tidak maju? Ya kan? Ada persoalan umat itu yang pertama itu, awak tidak sadar rasa umat kau dalam kebodohan. Awak kau bodoh, tapi tidak sadar rasa awak bodoh. Contohnya, berapa orang awak tu pinjam piti batak, tidak sadar kalau piti batak itu gunanya untuk apa. Awak pernah survei itu, piti batak itu tanya, Namburu ini duitnya dari mana? Dua sumbernya bang, satu gereja, satu bank. Saya tidak pakai uang gereja bang, tapi saya pakai uang bank. Tanya sudah tulai, bank itu siapa yang paling banyak menabung? Karena awak mayoritas tentu yang paling banyak nabung siapa? Awak kan? Tapi awak tidak pernah menganggap itu persoalan. Awak tidak menganggap itu persoalan. Secara tidak langsung, walaupun itu berbunga, gereja itu ditumbuh kembangkan, dibesarkan dari PTCA. PTCA? PTH ada? Itu umat tak? Dan itu ada sadar gitu. Iya, iya kan? Jadi penyembangan dapat untung. Lalu dia berbagi dengan gereja. Iya kan? Kalau tidak salah, mau kecilnya untuk gereja itu 1,5%. Dari keuntungan yang dia terima itu, kalau dia misalkan agen PT 1 juta, kok Barakadian aja 1,5% dari 1 juta itu untuk gereja. Ini ambil untung ke orang Islam lebih itu, pokoknya 1%, 1,5% sebulan. Coba bayangkan
Kalau pitih itu dari gereja itu keluar 1 miliar saja misalkan, bayangkan bara orang Bukit Tinggi atau orang agam Bukit Tinggi sekitar kau menolongan gereja itu kira. Kalau 1,5% sebulan dari pitih gereja itu bara 15 juta sebulan, 15 juta setahun 180 juta. Itu kalau 1 M. Tahu enggak adinda semua? Barang itu ada info kamu tuh nyampein itu dikucurkan ada rentenir itu diagian 50 M loh. Dari bank. So sabit nama bank karena itu direkam gitu. Off the record lah gitu ya. 50 M coba yang. PTC tuh yang 50 M tuh. Yang banyak. Nah, awak tidak sadar itu persoalan awak. Awak masih tersekat-sekat pacah-pacah balah. Karena apa? Karena risiko mayoritas, awak tidak merasa terganggu, awak merasa nyaman, itu tidak dianggap persoalan. Tapi kalau awak misalnya berada di daerah yang minoritas, itu kan terasa sakit gitu. Tapi kalau awak merasa mayoritas, itu awak anggap ada persoalan. Itulah persoalan itu. Awak itu kebodohan. Nah, yang kedua persoalan itu adalah kemiskinan. Nah, yang paling parah itu ya, banyak awak kok tidak sadar miskin. Tidak sadar miskin. Tahu nyuak miskin tuh, kalau lah dibandingkan kau coba kayak ini suka pitihnya lebih banyak, dia bisa beli oto, dia bisa, terus awak bansai gitu. Tapi ketika bersama-sama dengan orang-orang sama-sama Jawa, awak tidak merasa miskin. Kalau sadar dengan miskin berarti hilang kemalasan. Iya kan? Awak akan berusaha untuk hidup lebihan. Tapi kenapa awak enggak sama Niko? Karena memang awak umat itu tidak sadar rasanya miskin. Cino tidak pernah bawa apa-apa merantau kemari itu, tapi bisa punya tanah berhektar-hektar, bisa punya ruko, punya kekayaan. Karena dia sadar, dia harus fight. Ini harus bertarung gitu. Tapi awak umat kau miskin yang tidak sadar dengan kemalasan, tidak sadar, Pak. Nah, kemudian alai masalah apa? Kesenjangan, bukan kesenjangan sosial. Kesenjangan pendapatan, ya maksudlah kesenjangan sosial. Kalau orang kayu bana, bansai bana. Akibat kesenjangan itu, awak mengalami ketertinggalan. Kok masalah, Wak? Nah, suatu lagi masalah Wak, ketidakpedulian. Banyak kalau Wak bicarakan tentang ketidakpedulian itu. Nah, terakhir masalah waktu adalah apa? Kemalasan. Arham cerita kamu ada 5 balai hurang atau 10 hurang ya, dia modal zakat, kemudian dia kata cuma 1 yang berhasil, ya kan? Apa persoalan? Itu kan persoalan kemalasan, persoalan persepsi, persoalan lah hilang harga diri. Nio-nya dibantu sentarui, tapi ndak Nio mengangkatkan dirinya dari kemiskinan. Ndak Nio tuh. Jadi Allah terlatih jadi mental model itu. Umat Allah terlatih mental itu. Lah kalau kalau anak perbankan, akuntansi bisa paham. Kalau produksi akuntansi, ini lah masuk pendapatan. Lah dihitungnya pendapatannya setiap tahun zakat dari sianu, zakat dari sianu, zakat dari sianu, zakat dari sianu, zakat dari sianu. Ini akan dapat sekian. Beko kalau hari raya nyobue utang, beko Ramadan, ini lah akan dapat zakat sekian. Itulah ada terbanam di kepala. Ada orang. Tahu nya.
Nyo kan dah terima dari si anu besok zakat sekian tuh, dari situ sekian tuh besok tuh. Hari bulan puasa tuh. Deko kalau misalnya Bang Khairis kok. Dan kamu bukan cerita, kamu menemui beberapa orang seperti itu. Bentuk Bang Khairis tidak ngulangkan zakat, dia tanya, "Bak kok tidak ngulang zakat Khairis? Bak kok tidak dapet wak gini?" Nah, pertanyaannya gitu. Tentu kau nang kawak salah sayan. Iko yang kau selesaikan. Iko yang harus awak urus. Kalau ndak awak tambah tepuru, ya kan? Pedagang-pedagang kecil itu jadi mangsa taruh dari orang-orang itu. Nah, kamu paling sadih lo nanga. Kamu ndak tahu lah kalau lah masuk ke kampung-kampung kalau di Siko. Kini lah sampai masuk ke kampung-kampung kalau di Painan itu. Bukan hanya orang Manggale. Bukan orang Manggale, rumah tangga. Coba bayangkan. Beradana yang terhimpun. Nah, kini, ya kan? Upaya yang harus awak lakukan. Ya kan? Awak mengajak umat Iko untuk menolong dirinya. Dari awak untuk awak. Dari umatku untuk umat. Konsep yang harus dilakukan pemberdayaan, ya kan? Yang harus dilakukan pemberdayaan, bukan bicara kasihan. Awak kok paling terjebak cok di situ. Ibu wak, Bang Khairis kok ditolong Bang Khairis kok misalnya taruh ya. Gunung Piti itu pembeli rokok dia. Tidak cara untuk mendatangkan anu lah. Nah, ya kan? Itu yang jadi masalah bagi awak. Lembaga-lembaga kok sering terjebak dalam bentuk namanya kok mengasihani orang, mencoba untuk menjadi sinterklas, maka kawan sebelah ya, untuk menyelesaikan anak orang, gitu kan? Nah, dan awak butuhkan kini itu bukan, tapi bawa mengeluarkan orang-orang yang namuah kalua. Ya, dia agih panciak nyo cari ikan. Bukan ikan yang diagih nyo tarui. Ya kan? Kalau ikan yang dia tarui, bara talok dawak menyediakan ikan. Misalnya bara talok dawak menyediakan ikan. Tapi kalau panciang dia gitu, nyo tahu kalau tabek go kariang di situ ada ikannya, nyo cari tabek karena do panciang. Nyo cari danau, nyo cari banda, nyo cari batang ya untuk bisa menangkap ikan. Nah, maka program yang diluncurkan itu konsepnya harus itu, ya kan? Konsepnya harus itu. Nah, awak pahami dulu apa pemberdayaan itu. Pemberdayaan itu intinya adalah meningkatkan potensi diri. Itu yang pemberdayaan. Mengangkat harkat dan martabat dirinya, melepaskan ketergantungannya. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mandiri menjadi mandiri. Itu yang pemberdayaan. Tapi kalau magiah sumbangan, magiah ikan itu namanya ceriti. Jadi konsepnya itu adalah konsep pemberdayaan. Membangun itu. Jadi kalaupun misalnya dalam program Iko, siapapun yang akan diajak itu orang yang mau memberdayakan dirinya. Contoh misalkan kalau dalam kan itu kan kupas misalnya. Ketika dibantu dengan program Iko, belanja dengan harga modal, kan seperti itu konsep Pak. Iya kan? Bukan orang yang pragmatis. Dia tidak mau nabung. Dia cuma membiak manfaat lebih murah dari kau. Berarti dia tidak bisa dimasukkan. Kan gitu ya? Tidak bisa dimasukkan. Jadi Pak bukan terburu bicara soal kuantitas, ya kan? Tapi ingin menepikan program itu menjadi program yang berkualitas. Sehingga hari ko ada orang 100 orang yang jadi peserta, besok tuh ekonominya semakin naik, ya kan? Ekonominya semakin dengan awak bantu. Artinya kalau misalnya taruhlah selisih
harga barang itu 10.000 dari total mungkin ada 10 item ya Bali, anggaplah orang ambil untung itu dari 10 item itu 30.000, berarti Allah nolongnya 30.000 sekali belanja. Kalau nyuruh kali seminggu belanja 60.000, sebulan 240.000, setahun bara. Orang anu mesti kali mesti ana 2 juta sampai ratus tambah sampai juta sampai 180 bara. 2.880.000. Berarti Allah nolong orang itu hampir 3 juta. Paham? Dan kemudian dia mau menolong dirinya. Ya kan? Dia tolong dirinya tuh dengan menabung. Walaupun ketek ingin ajak itu. Kemudian ajak lo nyolah ditolong 2.800.000. Kan 2.800.000 tolong tuh. Tolong lo orang kawan nelayan 1.000. Kan model itu konsepnya. 1.000 tuh bara 30.000 sebulan. 30.000 sebulan kali setahun jadi bara 360. Artinya tidak ada rugi dia. Ya kan? Tidak ada rugi. Nah, kau yang kawak lakukan. Jadi ada majak orang kan. Nah, ada ajak orang semua nimbrung iko langsung jadi kita gegabah kalau itu terjadi. Orang sih asing kan ditolong kini kok kalau nama ketolong sabuki tingginya nak muh itu mesti orang kayu gitu. Muh itu. Ya kan? Tapi ingin mencari orang yang mau menolong dirinya dan juga mau menolong orang lain. Dan sanaknya ndak inyo surang saya yang menerima manfaat dari apa namanya kah? Dari program iko gitu. Jadi saling berbagi. Saling berbagi. Oke, kira-kira sampai di situ dulu paham nggak Dinda? Jadi bisa mencari kok persoalan apa? Kok persoalan umat kok akan dipengaruhi kok secara makro kok yang akan mempengaruhinya. Semakin berubah-ubah yang 5 tadi itu yang pesabuian tadi itu akan semakin banyak yang berguguran. Sebab 30% penduduk muslim itu ada di Indonesia. 30% penduduk dunia yang muslim itu di Indonesia adanya. Apa yang terjadi di dunia itu akan mempengaruhi. Jadi bakok kau abau ke politik step. Bakok wajib menjaga negara kau jangan sampai kacau. Kalau sampai kacau nampil yang marah saya sia. Awak umat Islam. Kalau sampai parang negari ko terjadi juga. Matilah bunuh-bunuhan soal makan. Bara paling tinggi talok saving kurang awak punya pitih di rumah. Karena orang awak kalau dijajal utaknya apa nyimpan pitih, enggak menyimpan ameh lah. Hanya taliatnya. Maka wajib menjaga negara kau jangan sampai parang. Soalnya tanya ya, awak kalau dulu orang parang, pelo di belakang rumah masih ada yang bisa dimakan. Ada keladi yang bisa dimakan. Kini di belakang rumah apa? Tembok. Iya kan? Dulu bisa makan keladi. Keladi ini tahu? Pernah melihatnya udah tahu. Iya. Makan pelo. Saya tahu ya. Makan jaguang. Kini ladang untuk kau diparak sedak do. Nan laweh tanah kini tinggal guna singgalang guna merapi. Maka iris mujualnya guna merapi di silaweh tanah kateh. Tapi bagi awak si koma mati wak umat Islam. Karena awak indak punya ketahanan untuk bisa bertahan gitu. Aku nan hobi-hobi mbek kacau negara kok ndak sadarnya kecilnya ribut-ribut macam itu ndak tahu rasa awak yang akan menderita. Saya yang akan menderita umat Islam karena awak nampil yang banyak. Jadi itu sebagai pengantar ya. Lalu tahulah nama program itu apa dinamakan. Tapi ada tahapan-tahapan untuk melakukan program itu. Nah, tahapan yang pertama itu harus dilakukan dulu asesmen. Jadi awak kok sering melompek dari kue. Ada ide langsung melompek ke aksi. Ide aksi. Nah, di situ ada yang nggak lupuan. Kok namanya konsolidasi. Nah, konsolidasi kok butuh waktu.
kalau ndak di namanya kok ndak di selesaian tahapan-tahapan itu. Jadi tahapan pertama itu harus melakukan asesmen. Pertama, ya kan? Asesmen itu pertama melakukan analisis. Kok program kah? Ya tak? Oke, program mereka. Pertanyaan yang kalau bisa terjawab sampai gini dengan orang yang dicari itu, karena di jalan analisis kok harus merumuskan dulu ya. Orang-orang yang dibuat program itu kriterianya apa? Itu alun duduk kriterianya apa? Iya kan? Apa itu? Kalau tidak ada kriteria, awak tidak akan sampai kepada tujuan. Iya kan? Jadi sebelum sampai ke kriteria itu, kalau kau potong, awak lakukan analisis kok ke program, tujuannya harus jalan. Ada indikator pencapaian. Kemudian ada waktu yang jelas. Tujuan awak, lah dirumuskan tujuan awak kah? Tujuannya 1, 2, 3. Lalu enggak tujuan Pak? Jalan enggak tujuan Pak? Itu harus rumuskan. Nah, sudah tuh yang ada dari tujuan yang jalan kok harus bisa mencari sebara kemampuan awak mencapai tujuan tadi. Bara kemampuan Pak. Nah, sudah tuh harus diukur partisipasi. Suatu harus diukur tingkat partisipasi. Nah, partisipasi kan Pak, kalau melibatkan orang lain, ada dana dari pihak ketiga misalnya. Awak misalkan kini kau butuh dana 100 juta misalkan gitu ya. Lalu partisipasi list orang kau 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Ikut 10 kau yang akan membiayai program itu. Ya kan? Nah, kemudian bara tingkat partisipasi itu kan tercapai. Itu harus ukur. Dari 100 juta yang awak anggarkan, mungkin hanya bisa tercapai 60 juta. Maka awak 40 juta dari mana? Itu kan harus pikir supaya jalan. Iko mengantarkan anusnya dulu, gitu ya. Paham enggak? Makasih Amba. Nah, ya kan? Jadi dari tujuan yang jelas kok harus jalan kok. Kemampuan awak, tingkat partisipasi awak. Jadi mau membuat kok muluk-muluk, tidak bisa dicapai, tidak bisa diukur, kan gitu. Jadi ada giumnya dalam sebuah perencanaan. Gagal dalam merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Itu mesti ingat. Gagal dalam merencanakan berarti
merencanakan kegagalan. Jadi tidak bisa langsung lompe-lompe, harus dihitung gitu. Oke. Nah, dalam menentukan tujuan itu harus spesifik. Misalkan, tujuan spesifik itu contohnya adalah program itu adalah meningkatkan, nah, kan gitu misalkan ya, meningkatkan pedagang yang mandiri misalnya, misal ya, pedagang yang mandiri dari permodalan, melepaskan ketergantungan terhadap rentenir misalnya, itu kan jaleh itu bisa dukua, ya kan, bisa dukua gitu. Nah, jadi tadi tujuan yang jelas, indikator pencapaian, waktu yang jelas. Jadi jaleh ukuran-ukurannya tuh. Itu harus wak rumuskan. Sehingga wak tahu program wak kok gagal atau berhasil. Kini wak jawab muku program gue berhasil. Contohnya misalnya kini, ya kan? Dari program yang lah diluncurkan tadi, yang wak sebutkan tadi itu, kan lah lakukan program itu bantu orang kau dengan konsepnya menabung, kan seperti itu ya. Pertanyaannya, itu gagal, ya kan? Bahwa bisa mengklaim gagal karena tidak terencana, karena tidak ada antisipasi resiko di situ, tidak ada langkah-langkah mengatasinya itu, tidak ada loh, ya kan? Tidak ada juklak dan tidak ada juknis. Sudah tuh yang ketiga, ya. Kan tadi tuh melakukan analisis, ya, asesmen itu, kemudian melakukan analisis. Nah, kemudian yang ketiga, merencanakan pengimplementasian program. Nah, jaleh petunjuknya seluruhnya, petunjuk pelaksanaannya jaleh, petunjuk teknisnya jaleh. Program itu akan diluncurkan, harus jaleh petunjuknya. Baru di situ harus ada monitoring dan setelah evaluasi. Nah, monitoring itu dimawa memonitornya dari petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Nah, kalau itu alun ada program itu alun mulia diluncurkan, itu pai mati, Pak. Pai mati, energi wa abi, pikiran wa abi, ya kan? Mati, Pak. Karena awak berhadapan selalu dengan dadak-dadak seluruhnya, ya kan? Mendadak-dadak aku malah kok besok aku mana doanya kok, jadi harus jaleh terukur gitu. Nah, gitu. Jadi itu tahapan dari pemberdayaan itu, perlu melakukan asesmen. Nah, jadi gini misalnya, tahapan-tahapan asesmen itu awak untuk memahami dulu soal mental. Kok program kau disusun kau, oke program kau, pertanyaan. Tapi program kau diterima orang atau enggak? Ya kan? Terima orang atau enggak kau? Dipahami orang atau enggak kah? Ya kan? Jadi kalau lah mencalian misalnya kriterianya kah, awal kecian program tadi itu kriteria orang yang kan ikut dalam program kok 1, 2, 3 ampe, ya kan? Oke, 1, 2, 3 ampe. Karena kok kan bicara pemberdayaan, kok enggak cerita lah. Pemberdayaan itu artinya tadi konsepnya orang itu mau keluar dari masalahnya dan kemudian mau berbagi, kan itu. Nah, ikut ada orang kau kriteria yang wabek 1, 2, 3 ampe, ya kan? Pertanyaannya, lah ada orang kau wak dapean 100 orang, ya nak? Pertanyaan berikutnya, amuh ndaknya? Ya kan? Amuh ndaknya? Karena itu dipengaruhi oleh persepsi, dipengaruhi oleh latar belakang, dipengaruhi oleh latar pendidikan. Mananya? Kan gitu ya. Lalu Anda harus lakukan tahapan itu. Dari 100 nama tadi itu, awak wawancarai orang kok. Awak cari tahu. Ya, awak namanya? Awak riset, awak survei. Ya kan?
ada lembaran wawancara kan, coba tanya. Nah, beko setelah itu kalau baru cerita, kami ada program Iko, ibu nama Iko enggak? Kan gitu. Begitu enggak? Terus lakukan itu dulu. Emang harus kalau tiba di perbankan itu kan prinsip 5C itu. Nah. Iya kan? Nah. Kalau sobatnya 5C itu nempel dan ngaco dipakai orang bank itu kan kolateral. Kalau yang lain itu biasanya agak diabaikan gitu ya. Tapi prinsip 5C itu penting. Tapi bukan kolateral. Nah, itu penting. Nah, jadi itu harus lakukan dulu. Jadi adik-adik rumuskan itu, baca caronya tanya dulu. Kok awak ibu jelek Bang Khairis kan? Bang Khairis kok bansainya bukan karena faktor mana bansai kok dek perangainya. Jadi ya. Jadi kan miskin niko ada dua dari sisi dari dua. Pertama miskin absolut. Turun temurun miskinnya tuh. Amaknya miskin, nyinyir miskin, di atas itu miskin lagi ya, absolut miskin. Nah, absolut miskin kan ada dua penyebabnya, ya kan? Pertama, ijo memang tinggal di daerah terisolir, baru kakayo. Karena geografisnya yang menyebabkan dia miskin. Di baladangnya di situ. Kali jual jauh keluar macam itu, samulo biaya menjual dengan biaya produksi gitu kan, nah tak absolut ya. Nah ada miskin tuh karena karakter, maleh nyu punya sawah tapi nyu tidak mau bertani, ya kan, nyu punya apa tapi tidak mau bekerja. Nah kemudian ada miskin tuh karena sistem. Itu miskin struktural namanya. Miskin karena ndak do tercipta lapangan kerja, ndak maleh, ndak punya ndak maleh, tapi pitih ndak do. Kemudian modal ndak do, ya kan? Ndak maleh orangnya. Tapi lapangan pekerjaan ndak do. Lahan yang digarap ndak do, ndak do. Karena faktor itu mesti bisa membedakan. Terus daya beli lingkungan sekitar itu kan bisa jadi. Iya, karena memang itu tadi menyebabkan. Karena bareng tapi nak ada yang membalik. Gitu. Jadi awak paham ikut yang terjadi gitu. Jadi jangan sampai misal awak meluncurkan awak salah cari orang, gitu kan? Jadi awak cari rajin menggalih, ya kan? Kemudian awak cari rajin kamu saji, ya kan? 5 waktu. Biarlah ikut makan waktu 2 atau 3 bulan untuk diluncurkan, tapi dia matang program Eko. Matang program Eko. Awak cari ya kan? Oh iya. Coba tanya. Dari mana modal, pernah minjam tak ke rentenir untuk memodal Iko, minjam tak ke bank, mau tak keluar dari riba, kan modal itu ya. Kemudian tak ikut, nah, apakah Iko program, kamu tak tahu lah perjanjian, apakah program Iko akan diulang dalam bentuk program Soman Patang itu, orang Iko dipancing dengan dikasih modal, ya kan? Kan bisa jadi seperti itu, misalnya dikasih modal, tapi syaratnya gitu, itu kan bisa. Atau program Iko nyu bersama-sama memulai dengan sukarela, ya kan? Namanya tuh, kan nama yang di kita, nama yang dimulai, itu harus hitung. Jadi tidak memperlakukan bentuk program itu secara umum. Kok kami agih modal, berarti kalau agih modal, kalau misalnya anggaplah 100.000 orang itu, awak agih modal 500.000 awal pancangan kan? Kalau 500.000 kali 100 orang berarti perlu 50 juta. Berarti kan harus mencari 50 juta untuk memancing orang tadi, ya kan? Karena memang karakter orang Wakoba namanya diagih dulu baru amuah. Tapi dan amuah langsung itu tuh sangat sedikit. Tapi ingin coba, ingin tahu salah enggak hipotesis awak kok.
ternyata beko kecil dari awal nggak muah, ternyata banyak yang muah. Nah, tapi itu harus dilakukan analisis ke lapangan. Jadi adik-adik buatlah siklus itu dulu sampai kepada perumusan tadi itu. Jadi merencanakan itu jangan sampai gegabah. Nah, tapi karena awak ketaruhan awak kau dana umat. Taruhlah kan dana umat, bukan dari saku awak gitu. Kalau saku awak dari baliknya nanti biar sedekah gitu kan. Nah, umat itu persoalan kepercayaan, soal trust. Ya kan? Enggak percaya orang kawak gitu. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan. Jadi kan paham Dinda kok paham tahapan-tahapan itu. Jadi ketika merumuskan pemberdayaan kok bentuknya harus jaleh A tujuannya, A indikator pencapaiannya, ya kan? Bara tingkat partisipasi, A cara menjalankannya. Ya tetap pertanyaan itu tetap dirumus di MAW1H itu. Tetap pertanyaan di situ. A mencapainya, sia yang keikui, A cara menjalankannya, ya kan? Di ma tampainya, ya kan? Harus jawab itu saudara pertanyaan dan rencana itu harus detail. Tidak bisa jawab pertanyaan, itu gampang itu kalau itu gampang tuh. Itu yang membuat awak salah mokok tidak berhasil-hasil gitu. Itu selalu mengabaikan hal-hal yang kecil-kecil. Ama udah terkesan kawan buat Cino. Soal penghargaan, soal awak aku menyepil-nyepil kan. Waktu SMA dulu, beli nasi di Sempang Raya. Jatuh api 500 koin. Berarti koin? Ya cari. Cari tuh. Cari kembali jatuh. Cari. Kalah lah ya. Awak ang ya bakal labihan nang ya asli Cino. Kau kalah 500 jatuh. Awak kan malu tuh kalau awak kan malu atau enggak? Kecilnya. Piti 10.000 go diang, jo piti 500 rupiah go diang, samo payah mencarinya. Samo payah, bukan soal nilai pitihnya, tapi proses. Kalau orang awak selalu berorientasi apa? Hasil. Tidak berorientasi proses. Proses itu penting supaya hasil jadi baik. Nah, awak enggak. Nah, itu. Jadi selalu mengabaikan yang gitu. Dan itu yang membuat organisasi awak banyak dan lalu karena organisasi awak itu hal-hal yang teknis itu tidak pernah rigid. Yang ada memperbincangkan masalah, lalu tumbuh masalah, kemudian perbincangkan lagi, terus habil hari dengan masalah ke masalah itu. Karena awak tidak terbiasa untuk bicara solusi, tidak bicara ya kan? Awak bicara persoalan kepanjang sendak persoalan. Awak tidak pernah bicara masalah, tidak pernah tanya, kok itu terjadi masalahnya. Satu, cara menyelesaikan masalah yang terjadi itu. Mengantisipasi masalah itu tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Gagal. Beda dengan orang semuanya terukur. Dengan kawan sebelah itu terukur, jaleh. Ya kan? Nah, jadi itulah yang menjadi diskusi kita. Jadi program itu jangan sampai terabaikan kaidah-kaidah perencanaan itu. Nah, kan kalau dia mungkin bisa paham lah perencanaan itu kan ada smart, ada PWATS, ya kan? Planningnya seperti apa, kemudian aktivitinya seperti apa, mengorganizingnya seperti apa, kemudian kontrolnya seperti apa, ya kan? Kemudian kalau bicara soal soal tingkat partisipasi dan semacam, pakai SWOT analisis, ya. Bagaimana kekuatan awak, di mana kelemahan awak, di mana peluang awak, ya kan? Nah, itu mungkin pembicaraan pengantar dari diskusi ini. Tapi ini bukan materi ya, pengantar diskusi ya. Kalau materi tidak pas loh. Pengantar diskusi, apakah kan awak beda, kita beda. Itu mungkin sebagai pengantar.
billahi fisabilil haq, fattaqullah mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.